Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada. Senang sekali kita boleh dengar-dengaran kembali firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita bersama menyatukan hati kita berdoa kepada Tuhan. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih untuk hari yang baru. Terima kasih untuk perlindungan-Mu di malam hari hingga pada hari ini, hari yang baru Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Kami mau menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu Tuhan. Bila kami boleh bersemangat bersamamu menjalani hari yang baru ini, Tuhan. Kami percaya ada rancangan-rancangan baik yang Kau berikan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa ini. Amin. Ketika aku tidak mengerti. Landasan firman Tuhan diambil dari Yesaya 55 ayat 8 dan 9 mengatakan, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikian tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Yesaya 55 ayat 8 dan 9. Seorang pria mengalami depresi dan kesedihan yang luar biasa. Ia merasa kalau hidup ini sepertinya tidak adil. Sejak kecil ia selalu diabaikan oleh teman-temannya dan tidak mampu bersaing dengan mereka. Ketika lulus SMA, ia mengambil keputusan untuk menikah dengan seorang wanita yang sungguh-sungguh mengasihi dirinya. Ia mendapatkan seorang putri dari wanita yang dinikahinya itu. Tetapi kemudian istrinya, orang yang sangat dia kasih itu, harus berjuang melawan kanker. Penyakit kanker di rumah sakit. Suatu kali Barbara, putrinya yang berumur 4 tahun bertanya, ayah, mengapa ibu tidak seperti ibu-ibu yang lain? Kapan ibu bisa sembuh dan keluar dari rumah sakit? Mendengar hal itu, hatinya sedih dan hancur. Beberapa hari sebelum Natal, sang istri akhirnya meninggal dunia. Melihat kesedihan yang luar biasa dari putrinya Barbara, ia pun mencoba untuk menghiburnya. Namun, hal yang paling menyedihkan lagi baginya adalah justru pada saat Natal yang indah itu, ia dan putrinya tidak mempunyai uang untuk membelikan kado bagi putrinya. Di sisa-sisa semangatnya, akhirnya pria itu, ayah itu, karena kasihnya yang begitu besar kepada putrinya, ia berencana membuatkan buku cerita. Ia mengarang satu buku cerita sebagai kado Natal untuk putrinya. Ia membuat buku cerita yang menceritakan sifat binatang. Sifat-sifat binatang. Buku cerita yang bagus itu ia tulis bagi putrinya yang diberi judul Rudolph, rusa berhidung merah. Cerita ini sampai terdengar oleh general manager percetakan Word. Orang itu menawarkan biaya yang begitu tinggi untuk membeli hak cetak buku tersebut. Dan Word mengembalikan semua hak dari pria itu yang bernama Robert itu. Robert Elmay, sang penulis itu. Akhirnya buku itu menjadi bestseller. Dan Robert serta putrinya hidup berbahagia dan berlimpah harta benda. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasih Tuhan dimanapun Anda berada. Seringkali kita pun mengalami hal yang sama seperti Robert Elmay yang hidup sepertinya tidak adil bagi kita. Terlihat hari depan sepertinya suram. Sekeliling kita mungkin mengucilkan kita. Dan kita pun melihat diri kita tidak mempunyai kelebihan yang bisa menjamin hidup kita untuk hari esok.
Namun jika Anda saat ini sedang terpuruk, Anda saat ini seolah-olah melihat tidak ada lagi masa depan untuk diri Anda ataupun keluarga Anda. Hari ini Tuhan mau mengatakan, firman Tuhan berkata bahwa sejak semula Tuhan sudah mengenal kita. Sejak semula aku sudah mengenal engkau. Tuhan sudah membentuk kita dengan baik adanya. Tuhan yang kita sembah tidak pernah merancangkan kecelakaan bagi diri kita. Bagi kita yang percaya kepadanya. Justru sebaliknya adalah menjadi kesukaan Tuhan untuk memberkati kita. Dan memberikan kita hari depan yang penuh harapan. Namun Tuhan ingin memandang, Tuhan ingin kita memandang Dia dan percaya pertolongan yang besar bagi kita. Percaya pertolongannya yang besar bagi kita. Untuk itu bertahanlah. Pada saat ini jika kalian mengalami depresi dan kesedihan ataupun keterpurukan akan hal-hal tertentu. Ingatlah firman Tuhan, sebab rancangan Tuhan bukanlah rancangan kita. Dan jalannya Tuhan bukanlah jalannya kita. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu. Dan rancanganku dari rancanganmu. Dia mengasihi kita. Rancangannya adalah rancangan yang terbaik buat diri kita. Bertahanlah bersama Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, ajar aku percaya kepada rancangan-Mu yang indah dalam hidup. Dan tekun menanti Engkau mewujudkannya. Dalam nama Yesus Kristus aku berdoa. Amin. Asal kita percaya dan bertekun di dalam doa, maka kita akan melihat hal yang tidak kita duga sebelumnya. Selamat pagi, selamat berkarya. Penuhlah harapan bersama Tuhan. Amin. Amin. Amin.